Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deborah Tangdiala. Saya dari kelas ABT 1B Pagi atau Administrasi Bisnis 1B Pagi dengan NIM 4122101045. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan potensi pariwisata Anambas yang dibimbing oleh dosen Bapak Adito Mawirawan dengan mata kuliah aplikasi perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan sejarah Kabupaten Anambas terlebih dahulu. Yang pertama, sejarah Kabupaten Anambas. Kabupaten Anambas sendiri pada masa pemerintahan kolonial Belanda pernah menjadi pusat kewedanaan, yakni berpusat di Tarempa. Ketika itu, Tarempa adalah pusat pemerintahan di Pulau Tujuh, termasuk wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas, yang disebut distrik atau jemaja wilayahnya disebut under district, dengan ibu kota Letung. Berdasarkan surat keputusan Delegasi Republik Indonesia tanggal 18 Mei 1956, Provinsi Sumatera Tengah menggabungkan diri ke dalam wilayah Republik Indonesia. Dan Kepulauan Riau disebut status daerah otonomi tingkat 2 yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah tersebut. Nah, selanjutnya, seiring berjalannya waktu dengan kewenangan otonomi daerah, Kabupaten Natuna kemudian melakukan pemekaran daerah kecamatan yang hingga tahun 2008 menjadi 17 kecamatan. Seiring dengan tujuan pemekaran kecamatan yang bertujuan untuk memperpendek rentang kendali, muncul aspirasi untuk menjadikan gugusan Kepulauan Anambas sebagai daerah otonomi sendiri. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat di sini ada peta Anambas di mana terdapat batas wilayah utara yaitu Laut Cina Selatan atau Vietnam, kemudian selatan Kepulauan Tambelan atau Kabupaten Bintan. Kemudian selanjutnya ada barat yaitu Laut Cina Selatan atau Malaysia. Kemudian ada timur Kabupaten Natuna. Di sini terdapat peta Anambas, teman-teman bisa lihat. Nah, slide selanjutnya ada 5 pulau terluar dan terdepan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Yang pertama, ada gambar di sini di mana ada satu tokong berlayar. Yang kedua, ada tokong nanas. Yang ketiga juga di sini ada gambarnya berupa Pulau Damar. Yang keempat, ada Pulau Mangkai. Kemudian yang kelima ada 5 tokong Malang Biru. Di sini berbagai pulau yang terdepan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Nah, selanjutnya kita masuk ke pariwisata Anambas. Anambas sendiri adalah nama kabupaten kepulauan yang letaknya di kawasan Laut Natuna Utara. Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Natuna tersebut merupakan salah satu anggota dari Provinsi Kepulauan Riau. Daerah ini terdiri dari 255 pulau yang sangat mungkin dikembangkan sebagai tempat wisata bahari. Yang pertama, pariwisata Anambas yaitu Pulau Bawah. Dari gambarnya saja, ini sangat menarik ya teman-teman. Disebut sebagai surga wisata bahari, terdepan Kabupaten Kepulauan Anambas. Karena Pulau Anambas menyandang status sebagai Asia's Top 5 Tropical Island Paradise atau pulau tropis terindah se-Asia. Pulaju tersebut berada di jantung Pulau Anambas, Kepulauan Riau. Selanjutnya, ada Pulau Durai. Pulau Durai adalah salah satu pulau yang terletak di Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini merupakan habitat penyu sisik dan penyu belimbing, dan merupakan kawasan konservasi penyu. Kemudian, selanjutnya ada Pulau Pahat. Pulau Pahat ini berada di Kecamatan Siantan Utara, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau. Pulau ini begitu terkenal oleh masyarakat karena dijadikan tempat konservasi penyu sisik dan penyu hijau, yang rutin bertelur ketika bulan Januari sampai April. Banyak yang menyebut pulau ini sebagai Pulau Penyu. Slide selanjutnya. Di sini ada gambar Pulau Penjalin. Pulau Penjalin sendiri
pula punya lanskap alam yang komplit dari pesisir pantai hingga perbukitan. Beberapa sudut pantai dapat ditemukan batuan granit yang memperindah pemandangan. Selanjutnya, ada air terjun temburun. Air terjun temburun ini merupakan objek wisata yang dapat dijumpai di Pulau Siantan, tepatnya di Desa Temburun, arah timur kota Tarempa. Next, ada Pantai Padang Melang. Pantai Padang Melang ini memang berada di Pulau Jimaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang merupakan satu-satunya pantai terpanjang di Anambas, yang luas pantainya menerabas hingga 2 wilayah desa. Selanjutnya, ada Batu Lepe atau Batu Datar. Ini adalah ikon wisata laut yang secara resmi dibuka oleh pemerintah Kabupaten Anambas yang bekerja sama dengan SKK Migas dan Medco EP Natuna dan Premier Oil Natuna. Batu Lepe ini memiliki ukuran besar, diameternya hingga 35 meter, demikian besarnya. Batu ini mampu menampung 100 orang di atasnya. Kemudian, dari atas batu ini, kalian bisa sekedar menikmati pemandangan sekitar Batu Lepe atau bahkan mengamati langsung Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Nah, selanjutnya ada Pulau Piagus. Pulau Piagus ini memiliki pemandangan yang sangat eksotis dengan untayan pohon kelapa menghiasi pantai-pantainya yang begitu jernih dan biru, ditambah lagi dengan bongkah-bongkah besar bebatuan karang. Dapat teman-teman lihat dari gambar tersebut, sangat indah pemandangannya. Selanjutnya lagi, ada kuliner legendaris Anambas, di mana yang pertama ada mie Tarempa yang sangat terkenal, ciri makanan khas Tarempa. Makanan khas Anambas yang wajib dicoba, orang sering menyebutnya dengan mie Tarempa lantaran memang berasal dari Tarempa. Bahan dasarnya biasanya berupa mie kuning yang terbuat dari terigu, kemudian dimasak dengan campuran telur, kecambah, serta potongan ikan tongkol yang digoreng dengan bumbu cabai serta kecap. Yang selanjutnya yang kedua ada kerupuk atom. Kerupuk atom ini adalah panganan khas Anambas juga yang wajib Anda masukkan dalam listing oleh-oleh kalau bertandang ke Anambas. Kerupuk ini berbentuk bulat dan ada juga yang berbentuk lonjong. Selanjutnya, ada kuliner legendaris Anambas yaitu luti gendang, di mana penamaan luti gendang ini biasanya berasal dari dialek pelafalan masyarakat Tionghoa. Luti berasal dari kata roti, serta pada saat itu warga Tionghoa tidak bisa melafalkan huruf R, sedangkan gendang berasal dari rendang yang dalam bahasa Tarempa artinya digoreng. Dapat teman-teman lihat selain makanan yang tadi saya jelaskan, terdapat juga ada laksa, kue jongkong, nasi dagang, ada cekong, bingke merendam, lopes, kue corong, serta lempok. Di sini adalah makanan-makanan khas Anambas. Nih, selanjutnya ada resort yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dapat teman-teman lihat. Yang pertama itu ada Kusumo Resort Anambas, di mana orang berbondong-bondong pergi ke resort tersebut karena hotel di Anambas berikutnya ini menjadi rekomendasi Iva Kanza, yaitu Kusuma Resort. Karena hotel di Anambas ini berjarak sekitar 15 menit perjalanan laut via speedboat dari Pulau Matak di Anambas, Kepulauan Riau. Selanjutnya ada Anambas Dive Resort, di mana resort ini memiliki 6 villa atau pondok di samping 2 villa yang berfungsi sebagai kantor atau pusat selam dan dapur. Interior kamar dibuat dari desain gaya kayu dengan kamar mandi dan berada di bagian belakang menghadap pemandangan laut. Ini sangat indah. Nah, yang terakhir ada resort yang terdapat di Anambas yaitu Piugus Resort. Piugus Resort ini terdapat di kawasan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Piugus merupakan pulau yang masih bersih, sepi, alami, dan banyak dihiasi hijaunya pepohonan. Pulau ini merupakan kawasan yang cocok untuk melakukan snorkeling, dan diving. Sekian presentasi dari saya. Kiranya
teman-teman bisa memahami keindahan yang ada di Anambas. Sekian dari saya, terima kasih.